Rocky Gerung sebut Anies dijegal jadi presiden lewat Cak Imin. Cara Jokowi mengamankan diri agar tidak ditangkap. Jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Cak Imin. Di mata kami dan dari awal kami konsisten AHY itu hanya salah satu calon. Secara umum ya, untuk pengumuman bakal calon presiden dan wakil presiden ini kita sudah final, sudah pasti. Karena memang secara aturan presiden threshold juga kita sudah mencukupi. Jadi tidak ada kegamangan bahwa kita sudah pasti nanti jam 14.00 tepatnya kita akan umumkan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, yaitu Pak Anies dan Caimin. Dipasangkannya Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin disebut ada campur tangan Jokowi. Hal ini diungkap pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung mengungkapkan, Presiden Jokowi berusaha mengendalikan 3 calon presiden, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies. Namun di antara ketiganya, Anies merupakan yang sulit dikendalikan Jokowi. Mengingat Jokowi termasuk kedua anaknya, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep beberapa kali disebut-sebut terlibat dalam korupsi koalisi dan nepotisme atau KKN, bahkan beberapa tokoh seperti Rizal Ramli telah menyambangi KPK untuk mendesak dugaan itu. Anies jadi presiden, potensi Anies menangkap Jokowi itu lebih besar dari potensi Prabowo untuk tidak tepat janji soal penyelamatan Jokowi. Kata Rocky, dikutip fajar.co.id dari YouTube Rocky Gerung Official Sabtu 2 September. Ia mengungkapkan secara etnografi politik, Anies lebih berbahaya bagi Jokowi karena basis dukungan dari kelompok Muslim. Jadi Jokowi menghitung kalau Anies bakal bisa berbahaya, maka mending saya taruh Cak Imin tuh. Cak Imin lebih mudah dibatalkan. Begitu Cak Imin dibatalkan, hancurlah kesepakatan Cak Imin dengan Anies, jelas Rocky. Pembatalan dimaksud Rocky setelah Anies dan Cak Imin berpasangan, bisa saja nanti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu dijerat kasus hukum. Mengingat nama Cak Imin memang diketahui pernah terseret kasus kardus durian. Bayangkan 2 hari sebelum pencoblosan misalnya, 2 hari sebelum pencoblosan surat perintah penyidikan keluar pada Cak Imin. Karena soal kardus segala macam misalnya, kan masih ada di KPK. Gagal lah Anies kan? Terang Rocky. Karenanya Rocky berkesimpulan Anies kini ditawan oleh Presiden Jokowi dengan cara menggunakan Cak Imin. Jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Cak Imin, pungkasnya. Hal lain kata dia, Anies kini dipertanyakan usai mencampakkan AHY dan menggait Cak Imin. Apakah Anies itu tetap pada tema perubahan, padahal Cak Imin itu bagian dari keberlanjutan, itu sebetulnya dasar. Ucap Rocky. Pasalnya kata dia, PKB merupakan partai yang berafiliasi dengan pemerintah, secara sikap politik bertentangan dengan koalisi perubahan, koalisi yang mengusung Anies. Perubahan artinya jangan ada unsur Jokowisme di dalamnya, jadi publik melihat kalau Anies pakai Cak Imin, dia akan dikendalikan oleh Jokowi dan itu panjang ceritanya. Bebernya, Demokrat sendiri telah menarik dukungannya pada Anies. Selain itu, resmi hengkang dari koalisi perubahan. Sikap itu diambil dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam rapat itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Malarangeng mengungkapkan 2 poin hasil rapat, mencabut dukungan pada Anies dan keluar dari koalisi perubahan. Secara terpisah, polemik penarikan diri Partai Demokrat dari kubu pendukung Anies Baswedan berhasil menyita perhatian banyak pihak. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan Anies akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB untuk bertarung dalam pemilu 2024 mendatang. Tentu hal ini menjadi pukulan berat bagi Partai Demokrat yang menggadang-gadang Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wakil Anies. Kemesraan Anies Baswedan dan AHY selama ini nampaknya kandas begitu saja. Dinamika politik ini kemudian direspon oleh Rocky Gerung. Rocky dengan lantang menyebut Surya Paloh telah berbuat picik dengan pengumuman yang tiba-tiba itu. Tuduhan ini bukan isapan jempol semata. Rocky menyebut sejak pendukungnya memilih Anies, mereka yakin bahwa capres itu akan memilih wakilnya sendiri. Surya Paloh yang juga mengatakan hal tersebut kepada Anies. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menampik adanya upaya dari istana untuk menjagal Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal tersebut merespons soal wacana duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurut Pratikno, wacana duet Anies dengan Cak Imin tidak ada hubungannya dengan istana. Pak Presiden sama sekali tidak mencampuri itu, apalagi menghalangi seseorang untuk menjadi cawapres sama sekali tidak benar, dan realitanya Bapak Presiden ya tidak tahu menau gitu, kata Pratikno Jumat 1 September.
Jadi sama sekali tidak tahu dan tidak ada maksud sekalipun untuk menghalangi seseorang. Intinya pemerintah mendukung sepenuhnya proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan berkualitas. Gitu aja ya. Lanjut ya. Pratikno pun mengatakan Presiden Jokowi tidak mengetahui soal isu PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju untuk kemudian bergabung dengan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan. Baik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maupun Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak pernah bercerita akan menjalin koalisi. PKB tidak memberitahu, Pak Surya Paloh saat jumpa kemarin juga tidak memberitahu gitu, kata Pratikno. Pratikno membantah bahwa Presiden Jokowi memberi restu untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Cak Imin. Istana, kata Pratikno, tidak ikut campur terhadap masalah konstelasi Cawapres-Capres di Pilpres 2024. Ya, kalau namanya tidak tahu sama sekali dan tidak ingin ikut campur tangan kan, jadi sama sekali itu tidak benar. Kami di Istana tidak mencampuri urusan pencalonan pencawapresan sama sekali, katanya. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Cak Imin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral. Bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Cak Imin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Cak Imin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Cak Imin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Cak Imin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Cak Imin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Cak Imin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu kita terus-menerus mencari yang terbaik. Maka kita minta kita diberi waktu yang lebih dari cukup untuk mencari yang terbaik, karena toh pendaftaran juga belum dibuka. Pak AHY itu memang digadang-gadang oleh partainya, dan itu kita terima sebagai bagian dari komunikasi politik sebagai salah satu calon. Saya ingin mengingatkan Bung Taslim juga bahwa piagam koalisi itu ditandatangani bersama ketua umum tiga-tiganya, dan di situ ada syaratnya, dan semua kita tahu syaratnya itu. Yang kita soal adalah etika kita berpolitik, di mana kalau di kampung kami sederhana aja tuh, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Ini datang tapi tidak tahu pulangnya dari mana. Kalau misalnya benar-benar adalah Demokrat keluar, rugi menurut saya Nasdem. Kenapa? Karena bargaining position daripada Muhaimin Iskandar dan PKB-nya saya kira lebih tinggi. Suatu saat nanti kalau memang tidak dibuat keputusan yang definitif, yang formal, yang tertulis bahwa calon presiden adalah Anies dan Muhaimin Iskandar, bisa saja nanti Muhaimin Iskandar berpaling lagi kepada koalisi lamanya. Kalau itu terjadi, maka Anies menjadi calon presiden menjadi sesuatu angan-angan yang tidak bisa terwujud.